Halo Sobat Wisata, sekarang kita mau masuk ke ruangannya Pak Dirjen KSDAE KLHK untuk kita ngambil bagaimana cerita tentang adaptasi baru. Yuk. Pak Dirjen, mohon waktunya ya sebentar. Silakan. Silakan Mbak Cici. Iya, terima kasih saya Pak. Bantu ya. Iya, ini Pak, kami dari Project Easy Tourism. Jadi kita itu memang lebih kepada wisata alam untuk mempromosikan Indonesia gitu. Jadi kita juga membuat video-video memperbandingkan dengan luar negeri. Nah, terkait dengan adaptasi baru atau bahasa kita new normal ya Pak. Sekarang bicaranya ada adaptasi untuk perubahan ya dalam kehidupan kita. Nah, untuk protokolnya sendiri gimana ya Pak untuk wisata alam yang ada di di kawasan konservasi? Apa aja yang protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh wisatawan nih, terutama nih anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang selalu anak-anak muda yang bosan di rumah, Nah, itu seperti apa Pak? Ya, pertama ada protokol COVID. Jadi kalau zona merah, orange tidak boleh, zona di kabupaten atau asal usul pengunjung itu mesti harus zona kuning dan hijau. Itu penapisan pertama. Yang kedua, sudah ada surat keputusan menteri akan dibuka 29 lokasi kawasan konservasi, ada taman nasional, ada taman wisata alam. Kemudian tentu penapisan ketiga adalah mereka harus ada pembatasan pengunjung di dalam SK Menteri itu. Jadi pengunjungnya hanya 10%, 20%, maksimal 50% dari kondisi normal 2019. 10%-nya itu berapa lama Pak? Maksudnya untuk tahapan 10% berapa lama, kemudian naik 20%? Itu sangat tergantung pada kesiapan dan ada tidaknya kejadian COVID di lokasi itu. Nah, jadi kalau normal setiap minggu kita evaluasi. Apabila bagus, dan itu pun harus pakai masker, hand sanitizer. Ini kita harus berjarak juga ya Pak? Physical distancing itu wajib. Ya. Kemudian ada model yang kita kembangkan kalau ruang lokasi arealnya itu maksimal nyaman untuk 50 orang, berarti masuk 50, keluar 10, masuk 10. Jadi ada semacam pengaturan bahwa mereka nyaman dengan 50 atau 100 orang dalam satu hari. Lalu ada pembatasan kunjungan, misalkan 1 jam mereka harus keluar. Jadi harus ada pemantauan di pintu masuk dan pintu keluar. Pintu masuk tidak boleh sama dengan pintu keluar. Itu juga satu syarat. Lalu kondisi COVID yang berubah terus, zona kuning kemudian hijau menjadi balik lagi ke zona itu juga mempengaruhi. Nah, ada Satgas COVID daerah yang kita seluruh taman nasional juga menjadi anggota itu. Lalu kita harus melakukan simulasi cara pengelolaan pengunjung yang sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi tidak boleh ada semacam orang yang berkerumun dan seterusnya. Yang pembatasan lain adalah pendakian belum dibolehkan ketika menginap karena itu akan camping berarti sulit. Belum ya Pak ya? Camping di beberapa pos untuk mencapai puncak misalkan itu belum bisa. Jadi lalu sistem booking online diberlakukan. Jadi kita tahu berapa orang sebetulnya yang sudah booking untuk masuk ke kawasan ini. Ada pembatasan nggak Pak booking online? Karena kan ada juga yang langsung datang. Nah, berapa banyak yang dikasih? Setiap lokasi berbeda. Ya, setiap lokasi berbeda. Misalkan di Berem, di Gunung Gede itu maksimal misalkan 200 orang per hari. Berarti 200 orang itu yang kita layani, tidak boleh lebih. Sementara tiket masuknya sama harganya sehingga pendapatan PNBP kita menurun drastis ya untuk negara. Kemudian memastikan bahwa kalau ada kejadian COVID dan gejala COVID
ya, termasuk pemeriksaan suhu biasanya ketika mau masuk, Iya, betul. itu juga pasti. Lalu kalau ada kejadian harus ada proses penutupan. Jadi kalau dibuka 1 minggu lalu kemudian ada kejadian bisa ditutup total. Yang menjadi ya, terus kemudian hanya wismanya belum bisa diizinkan. Itu berbagai pengaturan yang ada di kita untuk kesiapan. Ada yang sudah buka, lalu kita pantau juga di lapangan. Kita mempunyai tim pemantau new normal untuk wisata yang diketuai oleh Direktur Wisata Alam kita. Dan mereka memantau terus kondisi COVID dari status harian Satgas COVID nasional, Pak Doni Munardo. Itu yang penting, dan saya kira momentum ya, karena COVID ini juga menyebabkan perubahan yang signifikan. Perubahan mungkin positif, banyak binatang keluar. Ya, seperti di Baluran itu mereka banyak sekali keluar, merasa nyaman, biasanya itu banyak pengunjung. Juga ada problem jalur pendakiannya menjadi hilang karena ditumbuhi rumput dan semuanya, itu mungkin bagus. Ya, seperti di Taman Nasional Gunung Rinjani. Ya, lalu tapi belum buka ya kalau Rinjani ya Pak? Belum, masih. Mungkin dibuka sampai ke Pelawangan atau di mana aja, tidak sampai ke puncak. Karena dia one day trip juga syarat. Tadi saya lupa one day trip. Nah, ada problem misalkan Bromo itu ada 4 pintu. Bromo kalau ke penanjakan 4 pintu. Jadi itu dipastikan bahwa 4 pintu itu dikontrol benar-benar, sehingga sebetulnya kita akan memberlakukan 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Tapi insist 4 bupati minta pintunya dibuka semua. Iya, karena dia 4 Iya, karena itu soal ekonomi lokal, ekonomi macam-macam ya, yang didorong oleh wisata ini kan banyak sekali. Real ekonomi dari kuliner, souvenir, banyak sekali. Homestay juga ya Pak? Homestay, ojek, dan seterusnya. Jadi mereka 3 bulan, 4 bulan ini sama sekali tidak ada pendapatan. Itu yang menjadi problem kita. Kita harus menyesuaikan dengan kita buka pelan-pelan, tapi juga sudah tidak ada lagi model tourism yang seperti dulu. Jadi merubah mindset dan kebiasaan yang dulu biasa-biasa aja, ini yang menjadi sulit, dan tapi harus menerapkan disiplin itu yang kita wajibkan. Jadi adaptasi kebiasaan baru. Kebiasaan dan menjadi budaya baru nanti. Bahkan untuk anak-anak muda yang merasa sehat ya. Karena COVID tidak kelihatan. Karena mereka yang tanpa gejala ya. Banyak juga. OTG, orang tanpa gejala. Jadi hati-hati buat anak muda. Saya kira memang kita mengembangkan healing forest namanya. Jadi sebetulnya banyak kawasan kita yang memberikan manfaat baik fisikal maupun spiritual untuk kesehatan. Ada pakar healing forest, Dr. Hikmat dari ITB misalkan, dia sangat mengembangkan, dia menguasai berbagai macam teknik untuk pemeriksaan kesehatan before and after visitor masuk ke dalam suatu kawasan tertentu. Ini menarik juga. Berarti memang kan katanya kalau stres itu menurunkan imun. Artinya kalau dia rileks, imunnya jadi bagus dong Pak. Artinya bagus buat kondisi bisa dilihat dari suhu tubuh, detak jantung, macam-macam, dan itu banyak dikembangkan dan sudah sangat maju mungkin Pak. Kita tahu di Korea, misalkan di Jepang. Korea yang dulu saya tahu Jeju itu tempat healing untuk orang yang sakit di Seoul, itu ke Jeju Island. Jadi sebetulnya inline dengan ekoturism kita yang tidak banyak infrastruktur di dalam, tapi mendorong orang untuk back to nature. Dan saya kira itu sesuatu yang bagus sebetulnya untuk turisme kita. Saat ini udah ini Pak, berapa banyak sekarang kawasan wisata yang udah dibuka Pak? Mereka baru persiapan, kira-kira belum ya? Pertengahan dan minggu ketiga Juli ini baru mulai buka. Mereka buka. Jadi masih ada waktu, dan kita day to day memonitor, dan Ibu Menteri meminta laporan hampir 2 hari sekali untuk persiapan dan perubahan status zona COVID. Termasuk protokol kesehatan kali ya, yang hand sanitizer, itu kemudian wajib. semuanya wastafel semua ya. Pakai masker. Dan masker yang standar kesehatan, saya kira itu diperlukan.
kayak masker yang hanya untuk apa itu sekarang untuk fashion ya. Iya. Ada yang masker yang ada brewoknya, ada Iya, kumisnya. itu Kalau yang lucu buat memang. cowok itu ya. Orang Indonesia memang Ya, jadi kreatif. tambah ganteng gitu kan pakai masker gitu. Iya. Nah, ini untuk terutama nih buat anak-anak muda, Pak, sobat wisata dan teman-teman sobat konservasi. Apa yang namanya pesan untuk mereka kalau mereka mau berwisata ke kawasan konservasi atau wisata alam? Iya, satu Mungkin lihat ya, itu, ya. mengikuti semua protokol COVID ya. Hand sanitizer, masker, lalu suhu tubuh. Ya, kemudian kalau merasa tidak sehat, mending tidak usah ke kawasan konservasi karena pasti akan ditolak. Ya, kemudian sampah tidak boleh nyampah lagi, zero plastik saya berlakukan, dan secara bertahap memang harus menikmati alam kembali dan itu bagus saya kira ya, tapi tetap setiap orang menjaga kesehatannya sendiri, saya kira itu yang paling penting. Dan seperti kita lihat di bandara kita sangat ketat ya, kita punya EHAC, dan kita laporkan status kesehatan kita sekarang dengan rapid test itu harus yang asli yang ditunjukkan. Nah kalau tidak kita disuruh balik. Jadi itu sangat ketat sekali dan itu sebetulnya untuk kepentingan kita bersama. Silakan menikmati mungkin virtual dulu, banyak program kita virtual untuk melihat keindahan kawasan konservasi dan merencanakan berkunjung secara lebih bagus ya. Perencanaannya bukan sekedar berangkat pakai sandal jepit naik gunung, no way. Udah nggak boleh ya, nggak Pak, boleh ya? lagi, harus dirancang juga. Dan kita mengembangkan sistem monitoring pendakian di Merbabu, misalkan di puncak Merbabu sekarang kita monitor dengan CCTV. Dan satu kelompok itu 3-4 orang, satu harus pakai gelang yang ada chipnya sehingga kita pantau dan dia bisa melapor kepada itu. Merbabu yang paling maju untuk sistem pendakian, bisa dicoba di sana. Nah, itu tips dari Pak Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK. Jadi buat sobat wisata yang mau berwisata harus mempersiapkan diri dan tidak asal. Dan untuk itu semuanya harus mengikuti protokol kesehatan ya. Nah, mudah-mudahan segera dibuka semua tempat wisata dan sobat wisata bisa melepaskan kangennya terhadap alam. Ya, Pak ya. Mencintai alam berarti tidak enaknya sendiri terhadap alam, tapi lebih kepada termasuk itu untuk mulai dari diri sendiri ya, terutama sampah, tidak meninggalkan umum, apapun dan ya, Pak ya, kecuali jejak ya, Pak. kecuali jejak dan foto selfie. Iya, betul. Ya. Nah ya itu Pak, jadi bincang-bincang kita hari ini bincang-bincang eksklusif dengan Pak Dirjen. Bagaimana ini kita memajukan sama-sama wisata alam kita dengan mematuhi semua perubahan ya, termasuk ini adalah perubahan baru di dalam kehidupan kita yang harus kita ikuti. Oke sobat wisata, ikutin terus perbincangan kita. Bisa, terima kasih. Terima kasih Pak. Nih Pak Dirjen ada buku baru, jadi judulnya adalah Wisata Intelektual. Nih Koleksi keren banget. saya selama 15 tahun. Itu koleksi 15 tahun artikelnya Pak Dirjen dijadikan satu buah buku. Nah ini juga penangkal COVID loh, Pak Dirjen juga pegang. Oke, ditulisin gak ya Pak? Iya dong. Panjang sekali. Bisa oke Pak. Nanti kasih doa dan untuk Easy Tourism ya Pak. Ya. Semoga sukses untuk ke depan, terwujud apa yang dicita-citakan menjadi sustainable financing untuk konservasi. Ini inisiatif baru kan? Iya, inisiatif Itu baru ya. Pak. Inisiatif baru kita
raise money from channel. Good. Oke. Menulis adalah bekerja untuk keabadian Pramudia Anantatur. Wow. Ini depan covernya udah di tadi. Oh. Oke. Dapat buku dari Pak Dirjen. Ini buku saya yang paling baru. Sobat wisata jangan iri ya. Ini kita dapat ini. Ini buku saya yang pertama, saya umur 39 tahun, usianya udah 19 tahun, berkaca di Semen Letak. Tapi udah habis, tinggal satu. Udah dapat. Saya udah dapat, Pak. Udah dapat ya? Sudah dapat buku yang pertama. Iya, long time ago. Oke, terima kasih banyak. Terima nih, Pak. kasih, Terima Mbak. kasih atas bukunya. Buku menemukan pembacanya. Ini apa Mbak nih, Cici Pak? yang datang. Dari apa? Untuk Easy Tourism Project untuk channel kami. Iya, saya kira isi tourism harus yang penting kita adalah mendokumentasi keindahan alam. Karena keindahan alam itu yang harus kita wariskan kepada generasi mendatang. Tugas yang paling mulia, tugas manusia ada 3 sebetulnya. Satu adalah dia membawa risalah. Yang kedua adalah khalifah di bumi. Yang ketiga adalah rahmatan lil alamin. Kita harus memberi rahmat pada seluruh sekalian alam. Ya manusia, ya binatang, yang lingkungan. Karena kita hanya punya satu bumi. Melalui isi tourism, orang kemudian mencintai alam dan attach, dan kemudian tumbuh kesadarannya untuk Amin. mencintai alam dan keindahannya. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak Dirjen. Mbak Terima Cici. kasih. Sukses Oke, untuk isi iya. tourism group. Ya, sip. Oke, sobat wisata, kita udah selesai bincang-bincang eksklusif dengan Pak Dirjen. Saatnya kita pulang dan ucapin terima kasih banyak Pak Dirjen. Semoga Terima kasih. sukses juga pembukaan wisata alamnya dan tidak ada kasus Silakan yang berkunjung ditemuin. nanti kalau mau berkunjung ke Siap, beberapa siap. tempat kita fasilitasi. Mungkin bisa juga berkunjung ketika dalam kondisi silent seperti ini, bagus juga. Iya. Kalau mau milih ke satu tempat silakan. Oke, siap. Terima Nanti kasih banyak. kabari saya. Oke sobat wisata, kita udah selesai berbincang eksklusif dengan Dirjen KSDAE. Nah saatnya sekarang kita menuju pulang. Terima kasih udah ngikutin kita.